Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Khofifah Muhammad dari tingkat 2C. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai penyakit autoimun. Berikut penjelasannya. Pengertian penyakit autoimun. Penyakit autoimun merupakan penyakit yang terjadi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang setahap dalam tubuh. Sedangkan sistem kekebalan tubuh seharusnya berfungsi melindungi tubuh untuk melawan penyakit dan sel jahat seperti bakteri maupun virus. Banyak dampak yang akan timbul jika tubuh terserang autoimun. Terdapat 80 jenis penyakit autoimun yang menunjukkan gejala yang sama. Hal tersebut terkadang menimbulkan kesulitan untuk mendiagnosis dan menentukan jenis penyakit yang diidap seseorang. Di samping itu, beberapa penyakit ini juga belum dapat dipastikan penyebabnya. Yang berikut penyebab penyakit autoimun. Selama ini belum diketahui secara persis apa yang menyebabkan penyakit autoimun. Menurut sebuah studi pada tahun 2014, wanita lebih rentan mengalami penyakit autoimun dibandingkan pria. Seringkali penyakit dimulai selama bertahun-tahun subur seorang wanita, yaitu di usia 15-44 tahun. Gangguan autoimun dapat mempengaruhi hampir setiap organ dan sistem tubuh. Berikut ada beberapa jenis gangguan autoimun yang yaitu mempengaruhi pankreas. Penyakit Graves itu mempengaruhi kelenjar tiroid. Kemudian ada penyakit radang usus termasuk kolitis ulcerativa dan penyakit Crohn. Multitype sclerosis mempengaruhi sistem saraf. Psoriasis itu mempengaruhi kulit. Rheumatoid arthritis itu mempengaruhi persendian. Kemudian scleroderma itu mempengaruhi kulit dan struktur lainnya serta menyebabkan pembentukan jaringan perut. Lupus mempengaruhi jaringan ikat dan dapat menyerang semua sistem organ tubuh. Berikut faktor resiko yang menyebabkan penyakit autoimun. Para ahli masih belum menemukan penyebab pasti dari autoimun sampai saat ini. Namun terdapat beragam faktor yang menyebabkan seseorang berisiko untuk mengidap penyakit autoimun seperti genetik atau keturunan. Faktor genetik merupakan faktor risiko utama yang bisa menimbulkan penyakit autoimun. Meskipun demikian, faktor ini bukan satu-satunya yang bisa memicu reaksi kekebalan tubuh. Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor penting yang memicu timbulnya penyakit autoimun. Faktor lingkungan mencakup paparan zat tertentu seperti asbes, merkuri, perak, dan emas. Kemudian pola hidup yang berantakan serta pola makan yang kurang sehat. Faktor perubahan hormon ini menjadi salah satu penyebab penyakit autoimun. Seperti contohnya, penyakit autoimun sering menyerang ibu setelah melahirkan. Hal tersebut menimbulkan asumsi bahwa perubahan hormon memiliki kolerasi dengan penyakit autoimun. Misalnya ketika seorang wanita hamil melahirkan anak atau ketika mengalami menopause. Infeksi umumnya penyakit autoimun sering dikaitkan dengan terjadinya gejala infeksi. Kemudian gejala penyakit autoimun itu biasanya terjadi nyeri di sekujur tubuh. Nyeri yang membuat badan seperti ditusuk-tusuk. Kemudian nyeri sendi. Bagian sendi yang paling sering diserang adalah sendi lutut, sendi di pergelangan tangan, punggung, tangan hingga buku-buku jari. Nyeri ini terjadi di kedua sisi kiri dan kanan. Nyeri ini juga sering diiring pembengkakan atau kekakuan sehingga membuat kita sangat kesakitan dan sulit bergerak. Kemudian berikut itu kelelahan, yaitu rasa lelah yang berlebihan dan berkepanjangan, seperti habis berlari jauh, membuat energi tubuh seperti terkuras habis, bahkan untuk mengangkat badan dari tempat tidur saja terasa berat. Bila dipegang oleh orang lain, badan akan terasa agak hangat. Namun ketika diperiksa dengan termometer, suhunya masih normal.
Kemudian berikut itu komplikasi penyakit autoimun. Penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius berupa penyakit jantung, depresi, dan gangguan kecemasan. Kemudian kerusakan saraf juga, ada ventrombosis atau kerusakan organ seperti hati ataupun ginjal. Yang berikut pencegahan penyakit autoimun. Penyakit autoimun kemungkinan tidak bisa dicegah, namun beberapa ahli menyarankan untuk melakukan beberapa hal berikut, yaitu berolahraga secara rutin dan konsisten, berhenti merokok, hindari paparan zat beracun, kemudian mengonsumsi makanan yang sehat, dan batasi kemudian melakukan olahraga yang rutin. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.